Pi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 PJBL Struktur Baja 2. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang perencanaan sambungan baut pada jembatan Pulau Sari, Jalan Tuntungan Medan. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Taufik Rahman Tanjung dengan NIM 22104. perkenalkan nama saya Steven Andreas Sinaga dengan NIM 22005. Perkenalkan nama saya Alvin Tarigan dan NIM 22042. Perkenalkan nama saya Michael Utapia dengan NIM 22066. Untuk yang pertama akan saya bacakan. Next. Dasarnya survei kita ini akan membahas pertama itu pengertian jembatan rangka baja, yang kedua itu teori tentang sistem sambungan, yang ketiga jenis-jenis sambungan, yang keempat teori tentang baut, dan yang kelima studi kasus di lapangan. Next. Jadi untuk pengertian jembatan rangka baja itu sendiri itu, jadi jembatan baja itu ialah jenis jembatan yang menggunakan baja sebagai bahan utama untuk komponen strukturalnya, seperti balok, tiang, dan kabel. Baja yang dipilih ini karena kekuatannya yang tinggi, ketahanan baik terhadap beban tarik, dan fleksibilitas dalam desain. Menurut SNI 1729/2020, jembatan baja didefinisikan sebagai suatu struktur yang menggunakan baja sebagai bahan utama untuk elemen-elemen penahan bebannya, termasuk balok, kolom, rangka, dan sistem penggantung. Next. Untuk sistem sambungannya itu ada secara garis besar terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu elemen yang disambung, yang kedua jenis penyambungnya berupa baut, las, dan lain-lain, yang ketiga pelat penyambung. Next. Untuk penyambung pada struktur bajanya itu, alat penyambung pada konstruksi baja merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan setiap elemen struktur satu sama lain. Struktur rangka baja ini, jembatan atau portal, digunakan pelat penyambung atau pelat buhul sebagai tempat berkumpul atau bertemunya batang-batang atau titik buhul. Adapun jenis-jenis alat penyambung yang banyak digunakan pada sambungan struktur baja antara lain sambungan baut, sambungan pakuling, dan sambungan las. Next. Setelah itu sambungan bautnya itu, jadi sambungan baut ini adalah alat sambung yang menggunakan batang bulat berulir. Salah satu ujungnya berbentuk kepala baut dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Menurut SNI 1729/2020, sambungan baut ini memiliki beberapa jenis kekuatan nominal baut yang bergantung pada gaya yang bekerja dan tipe sambungan. Next. Untuk sambungan ini merupakan sambungan yang menggunakan las untuk menyambung elemen-elemen struktur. Sambungan ini juga merupakan sambungan yang paling umum digunakan untuk menyambung elemen baja struktural selain sambungan baut. Dapat kita lihat pada gambar. Next. Untuk yang pertama itu ada sambungan paku kering. Jadi yang pertama itu sambungan ini permanen, memiliki kepala di kedua sisinya setelah pemasangan. Yang kedua, tidak mudah kendur akibat getaran. Yang ketiga, sulit diganti selama masa perawatan. Next. Untuk mutu bautnya itu terdapat dua. Yang pertama itu baut biasa atau baut A307M terbuat dari baja karbon rendah. Yang kedua, baut mutu tinggi atau baut A325M dan A490 dapat dilihat pada tabel J3.1M, prakterik baut minimum. Next. Untuk kuat tarik dan geser nominal pada baut dapat dilihat pada tabel kedua di bawah ini. Next. Dan ukuran dan lubang baut, dimensi lubang nominal dapat dilihat pada tabel J33M, dimensi lubang nominal pada tabel di bawah ini. Next. Kemudian jarak bautnya, jarak tepi minimum baut pada tabel J34M, jarak tepi minimum dari pusat yang lubang standar tepi bagian yang disambung. X. Jadi untuk keterangannya spasi minimumnya atau S, di mana S-nya ini lebih besar dari 2,67D dan direkomendasikan S sama dengan 3D. Untuk yang kedua, jarak pusat baut ke tepi sambungan S sama dengan 12T, pelat yang disambung. Tetapi harus lebih kecil dari 150 mm. Yang ketiga, spasi maksimum pelat tidak mengalami korosi. S lebih kecil dari 24T. Untuk yang terakhir, spasi maksimum pelat tidak dapat mengalami korosi.
S-nya mesti lebih kecil dari 14 T. Next. Untuk studi kasusnya di Jembatan Pulau Sari Tuntungan pada Jalan Lapangan Golf, Kampung Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, untuk dokumentasinya dapat kami lampirkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Stephen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini kami sudah mendapatkan data-data dari survei kami, di mana panjang jembatan kami 51 meter, lebar jembatannya 12 meter, tinggi jembatannya 7 meter, diameter lubang bautnya 2 cm, diameter bautnya 4 cm, jarak antar bautnya itu 6 sampai 10 cm, tebal pelatnya 1,5 cm, tinggi pelatnya 115 cm, jumlah bautnya itu 58 buah, fungsi bangunannya itu jembatan. Next. Untuk jenis sambungannya itu sejajar, sambungan baut. Mutu bajanya kami asumsikan yaitu BJ50. Untuk mutu bautnya A490 di luar bidang geser. Untuk profil IWF pada jembatan kami itu 300 kali 300 kali 11 kali 17 mm. Untuk lebar sayapnya 300 mm, tinggi profilnya 300 mm, tebal badannya 11 mm, dan tebal sayapnya itu 17 mm. Next. Selanjutnya kami lakukan modelisasi di AutoCAD 2023 dengan seperti pada layar. Next. Dan juga ini modelisasi untuk WF kami dengan profil WF 300 kali 300 kali 11 kali 17 mm. Next. Dan juga kami sini tampilkan untuk informasi data profil baja kami yang kami dapatkan dari tabel baja. Next. Dan juga ini untuk sifat mekanis baja struktural kami. Berdasarkan mutu bajanya kami gunakan BJ50. BJ50 itu digunakan karena merupakan baja mutu tinggi yang memiliki kekuatan baik untuk melintasi rintangan yang panjang, misalnya sungai atau lembah dan beban besar seperti kendaraan berat. Next. Selanjutnya kami melakukan modelisasi untuk modelisasi baut kami yang di mana diameter bautnya 4 cm. Next. Selanjutnya kami lakukan pembebanan pada jembatan. Untuk penentuan pembebanan pada proses perencanaan disesuaikan dengan peraturan SNI 1725 tahun 2016 tentang pembebanan untuk jembatan. Di sini kami lampirkan juga tabel untuk lapisan permukaan beraspalnya dengan berat isinya 22 kilonewton per meter kubik. Di sini kami cari beban matinya yang di mana beban mati itu beban aspal ditambah beban WF dan di mana dimensi dikali berat jenis ditambah berat WF dikali panjangnya itu di mana 0,3 dikali 0,5 dikali 51 dikali 22 dikali 100 ditambah 100 dikali 51 di mana didapatkan hasil 7,089 ton. Next. Di sini juga ada untuk beban hidupnya, di mana beban hidup itu didapatkan dari beban truk, ditambah beban mobil, ditambah beban sepeda motor, ditambah beban pejalan kaki, di mana 5 ditambah 1,5 ditambah 0,132 ditambah 100 dikali 20 ini kami asumsikan pada jembatan itu kami asumsikan 20 orang, yang di mana didapatkan hasil 8,632 ton. Next. Selanjutnya kami lakukan kombinasi pembebanan setelah didapatkan beban mati dan beban hidupnya tadi. Kombinasi beban menggunakan kombinasi beban terfaktor yang digunakan dalam metode desain kekuatan berdasarkan SNI 1727 tahun 2013. Yang pertama itu 1,4D, maka didapatkan hasilnya 9,9246 ton. Terus 1,2D ditambah 1,6L, maka didapatkan hasilnya 22,3168 ton. Maka diambil nilai PU terbesarnya itu untuk PU max-nya itu yaitu 22,3168 ton atau 223,168 kilonewton. Next. Selanjutnya untuk perhitungan analis strukturnya, penentuan titik sokongannya kami modelisasi menggunakan AutoCAD. Next. Selanjutnya untuk perhitungan analis strukturnya, perhitungan gaya dalam struktur jembatan atau momen dan gaya lintang di titik sokongan yang akan direncanakan sambungan. Yang pertama itu beban terfaktor atau PU-nya yang didapatkan tadi yaitu PU sama dengan 223,168 kN. Untuk momennya, momen itu gaya kali jarak yang di mana
gaya yang didapatkan 111,584 kali 5 yang mana dapat hasilnya yaitu 557,92 kilonewton kNm, dan juga didapatkan untuk gaya lintangnya itu 223,168 dibagi 2 sama dengan 111,584 kN. Next. Selanjutnya ini kami dapatkan datanya untuk perhitungan struktur data perhitungan batang tariknya, yang dimana profil UF-nya tadi 300 kali 300 kali 11 kali 17. Selanjutnya butuh bajanya BJ50 yang kami asumsikan tadi. Setelah itu didapatkan FU-nya itu 500 MPa, FV-nya 290 MPa, untuk luas brutonya itu 134,8 cm kuadrat atau 134,80 mm kuadrat. Selanjutnya diameter lubang bautnya itu 2 cm, maka 20 mm ditambah 2 mm sama dengan 22 mm. Untuk panjang batangnya 5 meter, untuk tebalnya 17 mm, dan juga untuk R-nya itu 13,2 cm yang kami dapatkan dari tabel baja. Next. Selanjutnya kami lakukan perhitungan peruntuhan lelehnya, yang di mana PN sama dengan FV kali AG, maka didapatkan hasil 39,09200 Newton. Dan juga di sini kami dapatkan untuk hasilnya 0,9 dikali 39,09200, maka didapatkan hasil 351,8280 Newton. Selanjutnya untuk peruntuhan frakturnya, di mana luas netonya itu AG dikurang N dikali D dikali T dapatkan hasil 11,984 mm kuadrat. Untuk faktor shear lag-nya itu U sama dengan 1, maka luas efektifnya itu U dikali AN, maka dapatkan sama hasil 11.984 mm kuadrat. Untuk PN-nya didapatkan hasil 599.2000 Newton. Untuk PPN-nya itu didapatkan hasil 449.4000 Newton. Next. Dari kedua jenis keruntuhan, maka nilai PN terkecil yang menentukan yaitu didapatkan tadi 351,8280 Newton. Selanjutnya syarat ketentuannya PU itu harus lebih kecil atau sama dengan dari PPN, maka didapatkan hasil 223,168 itu lebih kecil dari 351,8280, maka itu dikategorikan aman. Untuk cek kelangsingannya, lambda sama dengan L per R 500 dibagi 13,2 sama dengan 37,87, lebih kecil dari 300, lebih kecil dari 300, maka dikategorikan aman. Sehingga batang dengan profil WF 300 kali 300 kali 11 kali 17 mm mampu menahan gaya tarik yang terjadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Baik, setelah tadi kita mencari tentang hitungan daya tahannya, maka kita akan mencari hitungan daya batakannya. Jadi pertama kita harus mencari data-data yang diperlukan dalam perhitungan batang tekan. Di mana data tersebut yang kita perlukan itu adalah yang pertama adalah dimensi profil UF-nya, mutu bajanya dan baja BJ50, dan juga tegangan putus minimumnya 500 MPa, tegangan nilai minimumnya 290 MPa, tinggi 300 mm, dan lebar sayap profil 300 mm didapat dari data sebelumnya. Tebal web itu 11 mm, tebal frame 17 mm, garis sudut 18 mm, momen inersia terak sumber X itu 23.400 cm. Pada 4, momen inersia terak sumber Y itu 3.S, di mana ini semua didapatkan dari tabel baja. Dan juga luas butuh dan panjang dan luas 134,8 cm kuadrat atau setara dengan 13.480 mm kuadrat. Modul itu dari baja ada di angka 200.000 PA. Next. Jadi yang pertama itu kita harus periksa klasifikasi elemen penampang, yaitu dengan mencari rasio dari tebal atau elemen tekan komponen struktur yang menahan tebal aksial. Di mana sini kita akan menggunakan angka 0 untuk saat dari profil ini batasan dari rasio lebar terhadap tebal lambda R itu ada non langsing dan langsing, di mana angkanya yang pertama itu harus dengan syarat 0,56 pangkat 0,56 AKE per FY, dan juga ada 1,49 AKE per FY. Next.
Nah, jadi berdasarkan tabel SNI tadi, di SNI 1729/2020, maka dapat dihitung seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, kita harus mencari dari bagian sayap atau flank, di mana lambda itu harus lebih kecil sama dengan dari lambda R, di mana itu artinya adalah B per T yang lebih kecil dan sama dengan dari 0,56 akar dari E per FY seperti yang tadi sudah saya sebut sebelumnya. Jadi di mana angka B per T itu, di mana tadi kita sudah tentukan, itu angka 300 bagi 2 per 17, harus lebih kecil sama dengan 0,56 diakarkan 200.000 per 290, di mana hasil akhirnya itu didapatkan 8,82 lebih kecil sama dengan 14,7, dan itu benar. Dan itu maka dikatakan ini adalah elemen non-sing. Lalu yang selanjutnya di bagian badan atau webnya, yaitu pertama, lambda harus lebih kecil dari sama dengan lambda R, di mana itu adalah H per TW atau tebal dari webnya itu harus lebih kecil sama dengan 1,49 akar dari E per FY, seperti yang tadi sudah saya sebut sebelumnya. Di mana H itu adalah sama dengan D,2 dikalikan dengan tebal flank dan radius ilasinya sama dengan 300 dikurang 2 dalam kurung 17,4 tambah 18, dapatkan hasil 230 mm. Dimasukkan hasilnya 230 per 11 harus lebih kecil sama dengan 1,49 akar dari 200.000 per 290, di mana hasil akhirnya itu adalah 20,9. Itu adalah lebih kecil sama dengan dari 39,13. Nah, ini fungsi. Next. Untuk penerapan IWF dan elemen langsing, maka perhitungkan tekuk lentur atau flexural buckling atau FB dan tekuk torsi atau torsional buckling T. Dan nantinya kita akan mencari satu persatu tentang flexural buckling dan juga torsional buckling ini. Jadi yang pertama, yang selanjutnya kita akan menentukan kasus E melalui tabel 11 pada SND 1729/2020. Di mana tadi kita dapatkan adalah tabel elemen langsing, maka kita akan menggunakan aturan dari E3. Itu penampang pada bab itu ada E3 dan E4 dan juga keadaan batas FB dan TB. Maka nanti contoh yang terjadi adalah tekuk lentur FB atau tekuk torsi TB. Next. Nah, jadi untuk perhitungan yang pertama, kita harus mencari kuat nominal terhadap tekuk lentur atau flexural buckling FB, di mana ini akan jadi E3-nya. Dan manakah kita asumsikan sama dengan 1, ya, karena dia sendiri. Maka L per R sama dengan K kali R, nanggung K kali L per R, atau 1 dikali 5.000 di per 75,7. Maka kita dapat hasil 66,5. Dan yang selanjutnya itu kita mengulangkan angka 4,71 dalam 4,71 atau E per FE, itu dapat hasilnya 123,68. Jadi, karena LC per R itu asli besar dari 4,71 akar E per FE, maka FCR-nya itu dapatlah angka 0,68 per 0,68 pangkat FE per FE dikalikan dengan FE. Maka dapatlah FE-nya yang pertama dulu kita carikan, itu Pi per 2, Pi pangkat 2 E dikalikan dengan LC per R pangkat 2, di mana hasil akhirnya itu adalah 452,46 MPa, dan kita masukkan angka di dalam rumus FCR tadi, maka hasil FCR itu 221,8 MPa. Maka yang saja kita harus mencari PN dari E3-nya ini, FCR lagi, hasil itu 2.989,84 kN. Next. Dan selanjutnya itu adalah kuatkan nominal terhadap tekuk torsi torsional buckling TB, itu sebagai M4, di mana konstantability itu atau warping constant atau CW untuk profil IWF itu atau simetri standar itu sama dengan inersia titik Y dikalikan H pangkat 2 per 4, di mana hasilnya itu didapatkan di angka 10,22 dikali 10 pangkat 11 mm pangkat 6. Menurut geseran itu ada sebuah ketetapan di mana nilai G sama dengan 7.200 MPa, dan konstantasi G itu ditempatkan dari rumus 1/3 BT pangkat 3, atau kita ubahkan lagi menjadi 1/3 dalam kurung 2B dari tebal flank pangkat 3 ditambah hasil dari H dari tebal web pangkat 3, di mana hasil akhirnya J itu didapat dengan angka 184,643,3 mm per 4. Dan faktor panjang efektif yang untuk situ diambil KZ-nya sama dengan 1. Next. Nah, untuk profil struktur simetris
di mana rumus dari FB itu adalah P pangkat 2 kali E kali C Z kali L pangkat 2 ditambah G kali J dikalikan dengan 1 dalam hubung dibagikan inersia titik X dan inersia titik Y. Di mana J itu masuk semua angka-angka ini, maka dapatlah hasil dari FB itu adalah 528,199 PA. Dan juga untuk mencari FCA sama dengan rumus yang tadi yaitu 0,68 pangkat dan FY ke FC dikalikan FY. Maka hasilnya nanti 230,46 PA. Dan dapat lagi lah PN-nya untuk titik E4 tadi, itu FCM kali AG atau luas mulutnya dapat hasil 3106,608 kN. Next. Nah, setelah tadi kita mendapatkan semua hasil di dua jenis tekuk torsinya, maka dapatlah cek kekuatannya. Yaitu dari kedua nilai PN tadi, kita ambil yang nilai PN terkecil. Di mana nilai PN terkecil itu ada di E3 dengan PN 2989,864. Mengapa kita harus mengambil yang terkecil? Karena ketika ada beban yang akan melintasi dari jembatan itu, maka yang terjadi adalah PN di titik E3 tadi duluan. Jadi kita harus mengantisipasi hal itu, maka kita harus memasukkan perhitungan di angka yang lebih kecil, atau yang paling kecil yaitu 2989,864 kN. Sehingga nanti nilai PN akan menjadi 0,9 kali 2989,864 kN menjadi 2690,88 kN. Di mana syak kekuatan itu adalah dari kekuatan beban maksimum itu harus lebih kecil sama dengan dari PN. Di mana 368 kN itu lebih kecil sama dengan 290 atau 88 kN. Dan itu benar. Maka kolom dengan profil IWF 300 ke 300 17, maka milimeter mampu menahan beban tekan yang terjadi, yaitu di mana beban tekannya yang terjadi itu sebesar 223,168 kN. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu adalah perhitungan tebal pelat sambungan. Yang kita ketahui di profil WF yang kami pakai itu didapat bahwa HW-nya itu sama dengan D dikurang 2 dikali TF dikali RO itu sama dengan 230 mm. Untuk AW-nya sama dengan hasil dari HW tadi dikali dengan TW. Itu didapat hasil 2530 mm kuadrat. Dan untuk ABS-nya nilai AW yang tadi dikali D dibagi dengan HW dikuadratkan. Itu didapat hasil 4304,34 mm kuadrat. Sehingga didapat bahwa TBS itu adalah ABS dibagi dengan HW, yaitu didapat hasil 18,71 mm. Diambil, dibulatkan ke atas, yang kita ambil untuk perhitungan selanjutnya adalah TBS sama dengan 20 mm. Berikut informasi terkait data pada plat sambungan yang telah diketahui, yaitu momen yang sudah dicari tadi itu adalah sebesar 557,92 kN meter, itu bisa diubah menjadi 5579,200 kg cm. Untuk FY-nya itu adalah 290 megapascal diubah menjadi 2900 kg per cm kuadrat. Untuk ABS-nya itu adalah 20 cm, itu diasumsikan. Yang penting dia HBS-nya itu dia lebih kecil dari HW. HW-nya kita dapat sebelumnya itu 23 cm, maka kita asumsikan HBS-nya itu adalah 20 cm. Dan untuk TBS-nya itu adalah 2 cm. Adapun panjang pelat sambungan secara matematis diperoleh dari rumus IBS min sama dengan M dibagi FY dikali HBS dikali TBS didapat hasil 48,09 cm. Maka IBS-nya itu kita bulatkan, itu adalah 50 cm untuk satu pelat. Untuk perhitungan selanjutnya, itu kita mengambil dari tabel J33M. Itu baut yang kita pakai adalah M20, maka standar diameter yang kita pilih itu adalah 22. D lubang efektif itu adalah 22 mm. Maka didapat AB adalah seperempat V dikali D kuadrat. Didapat hasilnya adalah 3,79 cm kuadrat. Untuk AG-nya adalah TBS dikali HBS didapat 4000 mm kuadrat. Untuk AN sama dengan hasil dari AG tadi dikurangi hasil perkalian N dikali D dikali TBS. Didapat hasil 22,4 cm kuadrat. Dan untuk AN max-nya itu sendiri adalah 85% dari AG. Didapat hasil 34 cm kuadrat. Dan untuk AN minimumnya itu sama dengan AE,
yaitu U dikali AN didapat hasil 34 cm kuadrat. Yang pertama itu adalah tekanan leleh, itu dengan rumus V dikali FY dikali AG dengan ketetapan V untuk faktor koreksi adalah 0,9, maka didapat hasil 1044 kilonewton. Dan untuk tekanan frakturnya itu adalah V dikali FU dikali AE, itu didapat hasil 1275 kilonewton. Maka nilai yang kita ambil adalah nilai yang terkecil, yaitu tekanan leleh sebesar 1044 kilonewton. Untuk RNV-nya itu sama dengan V dikali FNV dikali AB. Untuk nilai FNV itu didapat dari tabel J32, bisa dilihat di samping. Maka didapat hasil untuk RNV-nya itu sama dengan 164,988 kilonewton per baut. Dan untuk VRNT-nya sendiri itu sama dengan V dikali FNT dikali AB. FNT-nya dapat dilihat di tabel di samping, maka didapat hasil 222,264 kilonewton per baut. Tetap seperti yang sebelumnya, nilai yang diambil adalah nilai yang terkecil, maka yang didapat itu adalah VRNT-nya itu sama dengan 164,988 kilonewton per baut. Nah, selanjutnya itulah cek kekuatan baut. M sama dengan PU dikali E. Momennya tadi kita sudah dapat 557,92 kilonewton meter. Itu sama dengan PU-nya adalah 223,168 kilonewton dikali E. Maka kita dapat E-nya atau eksentrisitasnya itu sama dengan 250 cm. Yang selanjutnya itu adalah sigma dari X kuadrat ditambah sigma dari Y kuadrat. Ini bisa didapat dari perhitungan dari baut yang kami tinjau akan dilampirkan selanjutnya. Yang didapat hasilnya itu adalah 4.440 cm kuadrat. Dan untuk VU-nya itu adalah sama dengan RV, sama dengan PU dibagi dengan NB. Yaitu 223,168 dibagi 20, yaitu adalah jumlah baut yang ditinjau. Maka hasilnya adalah 11,1584 kilonewton. Berikut adalah sambungan baut yang ditinjau, bisa dilihat pada bagian yang ditandai dan persegi merah di bawah. Ada 20 jenis baut dengan panjang dari kiri ke kanan itu 10, 10, 6, 10, dan 10. Dan jarak vertikalnya itu antar baut adalah 6 cm. Yang selanjutnya itu adalah kita cek kekuatan baut. Jadi kita tinjau salah satu bautnya. Yang pertama itu adalah cek kekuatan baut nomor 1 dan baut nomor 19. Itu untuk Rx-nya sama dengan M dikali Y dibagi hasil sigma dari X kuadrat ditambah sigma dari Y kuadrat yang kita dapatkan sebelumnya. Tetapi di sini untuk Y-nya itu sendiri kita tinjau dari baut 1 dan 19. Didapat hasil untuk Rx-nya sama dengan 1,13 kilonewton dan RY-nya sama dengan 2,89 kilonewton. Maka RU-nya itu dapat dilihat rumusnya didapat hasil sebesar 14,09 kilonewton. Di sini RU harus lebih kecil sama dengan dari VRN. Di sini 14,09 memenuhi syarat karena dia lebih kecil dari 164,988 kilonewton. Berarti di sini dia aman. Untuk baut yang selanjutnya itu adalah baut yang kedua dan baut yang ke-20. Itu dia kenapa kita ambil ini karena dia posisinya sama dan mirip ke sumbu utama seperti baut 1 dan 19 tadi. Di sini Rx-nya didapat hasil 0,37 kilonewton dan RY-nya 2,89 kilonewton. Sehingga didapat hasil RU-nya itu sama dengan 14,05 kilonewton. Dapat dilihat di rumus di layar. Maka di sini juga sama, RU-nya itu lebih kecil sama dengan dari VRN. Maka 14,05 itu lebih kecil dari 164,988 kilonewton. Berarti di sini dia bautnya itu aman. Yang selanjutnya itu kita tinjau lagi baut yang serupa, yaitu adalah baut nomor 3, 15, 6, dan 18. Rx-nya itu didapat hasil 1,13 kilonewton dan RY-nya itu didapat hasil 1,63 kilonewton. Didapat hasil RU-nya itu sama dengan 12,83 kilonewton. Di sini sama seperti sebelumnya, RU-nya juga lebih kecil sama dengan dari VRN. 12,83 lebih kecil dari 164,988 kilonewton. Maka di sini bautnya itu aman.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kekuatan baut selanjutnya yang kita tinjau itu baut nomor 4, nomor 6, 5, dan 17. Untuk umur RX-nya itu M dikali Y dibagi dengan hasilnya sigma X kuadrat tambah Y kuadrat, maka didapat hasilnya itu sama dengan 0,37 kN. Untuk R-nya sendiri, kita gunakan rumus M dikali X dibagi dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, didapat hasil 1,63 kN. Untuk RU-nya, kita cari dengan rumus akar Rx kuadrat ditambah Ry ditambah Rv kuadrat. Dapat hasil 12,79 kN. Untuk RU-nya sendiri itu harus lebih kecil dari sigma Rn, di mana hasilnya tersebut kami dapatkan 12,79 kN, lebih kecil dari 164,988 kN, maka dinyatakan aman. Next. Untuk kekuatan baut selanjutnya itu kami tinjau baut nomor 7, 11, 10, dan 14, di mana rumusnya itu masih tetap sama, Rx-nya itu M dikali Y, terus dibagi X, sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat, maka didapat hasil 1,13 kN. Untuk rumus R-nya M dikali X dibagi sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat, dapat hasil 0,37 kN. Untuk rumus RU-nya sendiri dipakai akar Rx kuadrat ditambah RD ditambah RV kuadrat, didapat hasil 11,58 kN. Untuk hasil RU-nya lebih kecil daripada Rn, hasilnya 11,58 kN, lebih kecil dari 164,988 kN, maka nyatakan aman. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Lalu selanjutnya itu adalah kita cek untuk kekuatan baut dari nomor 8, 12, 9, dan 13. Untuk RX-nya itu didapat hasil 0,37 kilonewton. Untuk RY-nya juga sama, didapat hasil 0,37 kilonewton. Maka didapat hasil RU-nya itu sama dengan 11,53 kilonewton. Maka di sini bautnya tetap aman karena RU-nya lebih kecil dari VRN. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah periksa interaksi antara geser dan tarik. Yang pertama itu adalah sigma dari Y kuadrat. Itu didapat hasil 110 cm kuadrat. Yang kedua itu adalah TU-nya. TU sama dengan nilai MU dikali Y dibagi dari sigma Y kuadrat yang didapatkan sebelumnya. Itu hasilnya sama dengan TU sama dengan 45,68 kilonewton per baut. Ini harus lebih kecil dari VRNT, yang mana VRNT itu hasilnya adalah 222,264 kilonewton per baut, yang mana ini adalah aman. Yang ketiga dapat hasilnya adalah 11,158 kilonewton per baut. Dia harus lebih kecil dari VRNV, yaitu 164,988 kilonewton. Dan di sini dia itu hasilnya memang lebih kecil, maka aman. Yang selanjutnya adalah FRV, didapat hasilnya adalah 29,36 megapascal. Yang selanjutnya adalah Evaxon NT, itu didapat dari rumus 1,3 FNT dikurang FNT dibagi FNV dikali FRV, yang mana harus lebih kecil sama dengan dari FNT. Di sini didapat hasilnya adalah 961,26 megapascal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk kesimpulannya berdasarkan studi kasus yang kami survei pada rangka jembatan Pulau Sari Jalan Tuntungan dengan panjang 51 dan tinggi 7 meter, serta ukuran IWF yang kami tinjau 300 kali 300 kali 100 kali 11 kali 17 mm, maka dapat disimpulkan berikut. Yang pertama itu modelisasi jembatannya kami menggunakan AutoCAD 2023. Untuk yang kedua, analisis batang tariknya itu kami peroleh perentuan lelehnya sebesar 3.518.280 Newton, dan kami ambil keruntuhan faktornya itu 4.494.000 Newton. Untuk yang ketiga, dari analisis batang tekannya itu diperoleh tekuk lenturnya 2.989,864 kilonewton. Kami ambil itu tekuk torsinya sebesar 3.106,6008 kilonewton. Untuk yang keempat, tahanan pelat sambungannya kami peroleh sebesar 1.044 kilonewton. Untuk yang kelima, tahanan sambungannya
baut kami peroleh sebesar 164,988 kilonewton per baut. Untuk yang keenam, dari cek keseluruhan kekuatan baut diperoleh nilai yang aman. Untuk yang terakhir, dari pemeriksaan interaksi geser dan tarik, kami peroleh nilainya yang aman. Next. Jadi untuk referensinya bisa dilihat kami itu menggunakan SNI 1729 2022 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Yang kedua SNI 1725 2016 tentang pembebanan untuk jembatan. Yang ketiga tabel baja Insinyur Rudi Gunawan dengan petunjuk Insinyur Morisco. Dan yang terakhir buku perencanaan struktur baja berdasarkan SNI 1729 2020. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.